Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian DKM Masjid An-Nasr, para jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam hari ini ternyata sudah malam ke-20. Tarawih kita insyaallah masuk ke malam ke-20. Berarti sudah 2/3 amalian ibadah kita di malam-malam Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang terbaik bagi kita semuanya. Masih tersisa 10 hari terakhir, dan justru 10 hari terakhir itulah yang menjadi penentu dari prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita semuanya diberi kekuatan untuk mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kultum hari ini sudah ditetapkan oleh pengurus masjid tentang menggapai keistimewaan Lailatul Qadar. Ya, karena kita sudah menjelang 10 hari terakhir, ada sesuatu yang harus kita ingat kembali, hadirin rahimakumullah, karena Ramadan yang Allah berikan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan dengan sekian banyak keistimewaannya. Kalau umat-umat dahulu sebelum Nabi Muhammad ada kewajiban puasa, tapi berbeda caranya. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan, salah satunya sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu karena sahur itu ada berkahnya. Hanya kita keterbatasannya baru memaknai sahur itu di jamuan santap sahurnya. Kalaupun pada asalnya sahur yang berkah itu terletak pada waktu sahur itu sendiri. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau di ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'anul Karim tentang keistimewaan waktu sahur, itu waktu malam terakhir, sepertiga malam terakhir, itulah yang kemudian disebut dengan sahur. Maka keistimewaan di situ kita untuk memperbanyak ibadah. Ya, walaupun kita mungkin di luar Ramadan masih jarang yang gemar bertahajud di malam-malam kita, kecuali mungkin kalau kita sedang ada masalah yang begitu mendesak, seperti tidak ada lagi cara lain kecuali harus mengharapkan pertolongan dari Allah. Nah, disitulah biasanya kita rajin tahajud. Mudah-mudahan ini Ramadan ini ada yang spesial. Sahur, makan itu pun bagian dari kesempatan di mana berkah itu pasti Allah berikan kepada kita. Dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berbuka puasa, ketika matahari terbenam itu, mereka buka puasa. Setelah buka puasa, mereka akan makan dan minum lagi itu esok harinya, setelah hari puasa berikutnya. Belum ada waktu sahur. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW ada keistimewaan yang lebih untuk makan sahur di waktu malam. Bahkan sepanjang malam itu pun boleh hukumnya kita makan dan minum. Ada sunnah makan sahur. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kalau kita baca surat yang selalu kita perdengarkan yang berhubungan dengan Lailatul Qadar, surat Al-Qadr.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Surat itu turun, kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, ada keterangan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sering bercerita tentang kehidupan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kehidupan para nabi yang begitu Allah berikan usianya yang panjang, badan yang kuat, semangat jihadnya yang harus diacungi jempol gitu ya. Jadi Rasulullah pernah cerita, dulu ada seorang nabi yang usianya itu selama 80 tahun dipergunakan malamnya untuk tahajud, untuk qiyamul lail, begitu paginya sampai sorenya dipakai untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, 80 tahun, mungkin ya jatah tidurnya hanya sebentar, malamnya ibadah, siangnya perang, begitu berputar selama 80 tahun. Itu kita baca di tafsir Ibnu Katsir. Nah, maka kemudian para sahabat iri gitu. Kira-kira kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan, yang usianya, kata Rasulullah, usianya umatku itu ya antara 60 gitu ya, dan yang lewat dari itu jumlahnya sedikit. Apalagi hari ini gitu ya, sudah makin berkurang. Kita hari ini kalau dengar usianya berapa, 60, 70, apalagi kalau dengar 80 kayaknya sudah sesuatu yang istimewa. Kalau dulu usia itu para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW usianya panjang, ibadahnya kuat. Kemudian Allah turunkan sebagai rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka turunlah surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadr, pada Lailatul Qadar. Biasanya kita nyebutnya malam Lailatul Qadar. Ya malam itu ya Lailah gitu ya. Lailatul Qadar. Qadar itu ada beberapa makna. Kalau dibaca di beberapa tafsir, Qadar maknanya yang pertama mulia. Di malam yang sangat mulia, yang diberikan spesial, itu pun sekali lagi spesial untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kemuliaannya khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ketika disebutkan tentang qadar itu, jadi pertanyaannya sesuatu yang menunjukkan ada yang spesial sekali. Apa sih yang disebut Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu enggak sih? Kamu itu sudah tahu Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam yang mulia itu, di mana kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti Allah kasih lebih besar daripada yang 80 tahun tadi ibadah. Karena kalau kita hitung itu lebih dari 83 tahun, Pak. 1000 dibagi 12 bulan itu satu tahunnya, maka jadi 83 tahun. Kalau kita iktikaf ibadah di Lailatul Qadar satu kali saja seumur hidup kita, Allah kasih kesempatan kita ketemu Lailatul Qadar, berarti ibadah kita seperti 83 tahun kalau kita ibadah. Nah, bisa dibayangkan kalau kita tidur, berarti apa yang kita dapat? Ya hanya tidur itu yang kita peroleh. Maka setidaknya menurut hemat saya, kalau mau dapat ibadah minim sekali
di Lailatul Qadar, walaupun dalam keadaan tidur, jadikan tidurnya itu nilainya ibadah. Dengan cara apa? Hadirin rahimakumullah. Dengan cara tidurnya kita itu dengan petunjuk sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad itu biasa kalau mau tidur itu wudhu 2 rakaat, wudhu kemudian sholat 2 rakaat, atau setidaknya wudhu kemudian siap tidur. Ini ada keistimewaan. Jadi orang-orang soleh itu biasa kalau mau tidur itu wudhu dulu. Walaupun nanti begitu tidur ya sesungguhnya batal juga wudhunya. Tapi demikianlah orang-orang soleh itu tidak mau kehilangan momentum untuk beribadah. Tidur pun bisa jadi ibadah. Maka salah satunya ada doa menjelang kita tidur. Itu agar tidur kita nilainya ibadah. Termasuk mungkin ibu-ibu nih, sebenarnya kesempatan untuk dapat amaliyah Lailatul Qadar itu lebih banyak mungkin di ibu-ibu, di istri kita, karena mungkin tidak langsung ibadah dalam bentuk sholat, tapi setidaknya yang menyiapkan makan minum kita untuk makan sahur itu kan ibadah. Maka menyiapkan makanan minuman untuk yang mau sahur itu juga bagian dari ibadah. Dan insya Allah kalau sekali ketemu sedang masak, maka seperti masaknya 83 tahun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini sekaligus sebagai kesempatan yang terbaik, hadirin rahimakumullah, yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah diberitahukan kapan Lailatul Qadar itu akan datang di setiap tahunnya. Keistimewaannya memang Allah ketika menurunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi ini kita kaitkan dengan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan, fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Dan ternyata turunnya pada saat di mana kemudian oleh para ulama dikaitkan dengan sejarah perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi ini untuk mengingat saat pertama kali nuzulul Quran, wahyu yang semua dalam bentuk globalnya, Allah turunkan Al-Quranul Karim itu sekaligus pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pertama kali dulu Allah turunkan Al-Quran itu dari Lauh Mahfud. Kemana diturunkannya? Ila Baitil Izzah minas sama'id dunya. Kalau kita baca tafsir, diturunkannya Al-Quran pada pertama kali itu dari Lauh Mahfud. Ini bagian dari sesuatu yang gaib, yang adanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempatnya ada di langit dunia. Kemudian baru diturunkannya ayat demi ayat atau surat demi surat secara berangsur-angsur selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Menerima wahyu itu tadarruj, berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Dan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, kemuliaannya itu yang kemudian di surat Al-Qadar kita baca, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah para malaikat. Jadi malaikat yang tugasnya tidak disebutkan masing-masing, karena semuanya pada hakikatnya semua benda-benda yang ada di alam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaganya. Nah, pada Lailatul Qadar itu malaikat semuanya turun ke atas muka bumi. Maka kemudian sebagian ulama
memaknai Lailatul Qadar, qadar itu artinya sempit. Jadi ada makna kedua, qadar, faqadara alaihi rizqah. Nah, ada orang yang disempitkan rizkinya. Jadi Lailatul Qadar itu ada makna lain selain malam kemuliaan, itu malam yang sempit. Malam itu biasanya kosong. Ketika Lailatul Qadar, para malaikat turun dari langit, memenuhi sudut-sudut di muka bumi ini. Itu ketika Lailatul Qadar. Jadi para malaikat turun, hampir tidak ada tempat yang kosong di muka bumi ini, kecuali dipenuhi, disesaki oleh para malaikat yang turun. Dan ketika malaikat turun, maka yang jelas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun lebih banyak lagi ke atas muka bumi. Dan sayang sekali kalau kita kemudian hanya tertidur melewati malam tanpa amaliyah ibadah. Maka dari itu rahasianya memang belum disampaikan, kecuali dalam bentuk tanda-tandanya saja. Karena Rasulullah SAW pun di malam 10 terakhir itu mengajak keluarganya, anaknya, menantunya, cucunya untuk sama-sama iktikaf. Karena Rasulullah pun tidak dikasih tahu resepnya ada di malam keberapa. Hanya ada beberapa hadis yang kemudian menunjukkan di mana untuk secara acak agar kemungkinan lebih banyak terjadinya Lailatul Qadar, maka ada beberapa hadis yang kita bisa peroleh gambaran. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu Lailatul Qadar itu di mana? Fil ashril awakhir, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nanti ada keterangan yang lain dari Siti Aisyah, di setiap tanggal yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu clue yang mungkin kita di mana masing-masing punya keterbatasan bisa kita ambil salah satunya. Kalaupun tidak jaminan kita bisa memperolehnya. Karena bisa jadi menurut para ulama, bisa jadi Ramadan awal ternyata Lailatul Qadar sudah turun di hari-hari pertama. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang memberi kekuasaan untuk kapan datangnya Lailatul Qadar. Maka menjadi semangat dan cita-cita kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita di usia-usia kita yang terbatas ini, di kesehatan fisik kita yang makin menurun, kesempatan yang terbaik untuk bisa kita isi Ramadan yang terbaik, salah satunya dengan qiyamul lail, dengan iktikaf, dengan kita perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.